Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto segera memasuki masa pensiun. Tanda tanya siapa Panglima TNI pengganti Hadi mencuat ke publik. Marsikal Hadi dilantik Presiden Jokowi pada 8 Desember 2017 lalu. Saat ini, prajurit kelahiran 8 November 1963 itu memasuki usia ke-57 tahun. November 2021 mendatang, usianya genap 58 tahun, yang merupakan usia paling tinggi seorang prajurit TNI dalam berdinas. Lantas, siapakah yang akan menggantikan posisi Hadi sebagai Panglima TNI? Sejumlah prediksi yang beredar, 3 jenderal yang merupakan kepala staf masing-masing angkatan dinilai berpeluang menggantikan Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Mulai dari Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasau Marsikal Fajar Prasetyo. Jenderal TNI The George Washington University. Sejumlah prestasi ditorehkannya. Melansir berbagai sumber, rekam jejak militernya dimulai ketika lulus Akmil tahun 1987. Setelahnya, Andika menjalani pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan menjadi lulusan terbaik. Andika kemudian bergabung dengan Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Di Korps Baret Merah ini, karirnya juga semakin cemerlang. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Peleton, Grup 2 Para Komando Kopassus. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Unit 3, Grup 2 Para Komando Pasukan Khusus, hingga Komandan Tim 3 Satkultor 81 di tahun 1995. Karir militer Andika sangat panjang dan cemerlang, hingga terakhir dirinya menjabat sebagai Pangkostrat. Laksamana TNI Yudo Margono. Namanya belakangan kian santer disebut sebagai calon kuat pengganti Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Laksamana TNI Yudo lahir di Madiun, Jawa Timur 26 November 1965. Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1988. Sebelumnya, dia menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Komando Utama Operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Sejak 20 Mei 2020 lalu, Yudo menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27. Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada pada posisi terdepan di kisruh perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali ia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Tak hanya itu, saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di Hanggar Lanut Raden Sajat, Natuna. ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya. Pemerintah lalu membangun RSD di Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD
sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Jaya Maijen TNI Eko Margiono. Begitu juga dengan RSD Pulau Galang, Yudo juga mengemandoinya. Bahkan saat dirinya menjabat Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma Atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya, sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI AL. Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Sebelum menjadi Kasau, Marsikal Fajar Prasetyo mengemban tugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II. Fajar merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Pria kelahiran Jakarta 9 April 1966 itu mulai meniti karir militernya sebagai penerbang A4 di Skuadron 11 Lanut Sultan Hasanuddin pada tahun 1990 hingga 1995. Sejak 1995, dia ditugaskan menjadi perwira penerbang di Skuadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dia menerbangkan pesawat Fokker F-28 dan Boeing B-707. Selanjutnya, Fajar menjadi Komandan Skuadron Udara 17 dan menerbangkan Boeing 737-200. Fajar pun sempat menjadi atase pertahanan. Fajar juga pernah menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Latihan, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara. Pada tahun 2016 hingga 2018, Fajar diberikan amanah untuk menjabat sebagai Danlanut Halim Perdana Kusuma ke-19. Karirnya pun makin moncer. Fajar menduduki posisi penting seperti Panglima Komando Operasi TNI AU pada tahun 2018-2019. Saat itu, Fajar dinilai sukses melaksanakan berbagai tugas operasi, seperti Operasi Lintas Raja Wali, Tangkal Raja Wali, Kawal Raja Wali, Sayap Raja Wali, Lintas Udaya, serta latihan Jalak Sakti. Dalam operasi tersebut, Fajar juga berhasil mencatatkan prestasi yang baik karena dalam pelaksanaan operasinya berlangsung aman dan lancar dengan predikat zero accident. Selain itu, Fajar juga berhasil membawa Kopsau 1 membantu pemerintah dalam berbagai bidang sosial dan kemanusiaan. Misalnya, Operasi TMC, menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, penanggulangan bencana gempa bumi di Palu, serta evakuasi korban unjuk rasa di Wamena. Selain itu, Fajar Prasetyo juga ikut menyukseskan program pembinaan potensi Dirgantara atau Binpot Dirga. Kala itu, dia mengadakan program karya bakti, baik dalam bentuk bedah rumah, renovasi tempat ibadah, operasi mata katarak, maupun pengobatan gratis lainnya. Sebelum ditunjuk menjadi Kasau, Fajar menduduki jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, sebuah organisasi TNI yang baru diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tahun 2019.